Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang lanjutan video dari kemarin ya, yang part keduanya. Kemarin kalian sudah nonton part satunya. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian tonton dulu supaya kalian paham. Percaya sama gue, ini ilmu mahal banget ya. Gue yakin gak bakal ada tuh yang bisa tahu ilmu-ilmu kayak gini, kecuali dia udah trading lebih dari 5 tahun sih ya. Ini gue kasih gratis ke kalian ya, supaya kalian bisa membuktikan bahwasanya trading itu 90% tentang money management dan psikologi ya. Kalau teknik analytical dan lain sebagainya itu bisa dipelajari dalam kurang lebih 1 minggu. Tapi kalau hal-hal kayak gini, itu percaya nggak percaya. Seolah-olah orang yang dibilang bahwasanya hal-hal seperti itu memang nggak dipercaya sama orang gitu kan, kalau belum ngalamin sendiri gitu kan ya. Misalkan di tempat serem, oh di situ nanti ada apanya, padahal memang nggak ada hantu, tapi memang ada entah ular dan sebagainya, tapi mereka nggak percaya kayak gitu kan. Contoh yang paling sering di dalam dunia ini adalah orang yang nggak percaya bahwasanya fungsi helm itu apa. Biasanya orang-orang yang ngeyel bahwasanya helm itu nggak penting, itu 99,9% itu adalah orang yang memang belum pernah kecelakaan, orang yang belum pernah kena sial, dan orang yang belum pernah paham betapa pentingnya helm itu sendiri. Itu sama. Saya waktu belasan tahun juga, apaan sih helm, jelek banget, udah berat, nggak enak gitu. Tapi setelah saya lihat hal-hal kayak gitu kan ya, makin lama makin paham. Apalagi saya pernah jatuh gitu kan, sampai jadi luka permanen jahitan kayak gitu. Jadi saya paham betapa pentingnya helm ya. Sama halnya seperti trading, betapa pentingnya money management, betapa pentingnya cara pengendalian diri. Oke. Di part kedua ini, saya akan lanjut di bagian split mode ya. Split mode. Bang, di mana sih split mode itu ada? Nah, nanti minggu depan insya Allah ada market yang saya dengungkan. Emang rata-rata yang pakai split mode itu adalah market-market tidak terkenal, alias bukan top 10 CMC. Rata-rata top 10 CMC itu pakai mode average ya, pakai mode average. Tapi itu kecuali Cerberus, oke? Cerberus kan pakai OKX bang, berarti bukan mode split. Sorry aja. Khusus Cerberus mode split. Kok bisa bang? Ya udah, bang. Ya lu kenalan aja lah orang-orang petingginya. Serius ya, Cerberus sudah mode split. Tapi kalau lu main dia dalam OKX, lu pasti pakai mode average ya. Ini kita terusin mode split. Oke, pertanyaannya besar kayak gini. Jika open posisi pertama terjadi floating, itu berapa sih kriteria kita untuk menanggulangi itu, dan bagaimana tata caranya? Tata caranya kayak begini. Misalkan OP pertama ya. Kita nggak akan bahas profit ya, semua orang kalau dikasih profit pasti mau. Tapi kalau orang dikasih loss, bagaimana cara menanggulinya seperti ini? Misalkan ini minus 50% ya guys, minus 50%. Minus 50% dengan leverage 5 kali. Biasanya nih ya, hal pertama yang saya lakuin begini. Oke? Hal pertama yang saya lakuin begini adalah, yang pertama, pakai margin variasi. Oke? Jadi open posisi pertama ini kita ubah leverage-nya menjadi leverage 50%.
50% dikurangi dari leverage yang kita open posisikan. Contoh, open posisi pertama, ini kita ubah menjadi leverage 2 kali 5 ya. Leverage 2 kali 5. Supaya aman, supaya tidak terjadi menjadikan otomatis floating loss-nya menjadi 25%. Otomatis ya, ini udah otomatis minus 25% ya. Nah, ini kita anggap saja modalnya sekitar 10% ya, yang paling ideal ini. Ini yang paling ideal. Berarti modal yang kita punya masih sisa berapa? Masih sisa 80% ya. 80%. Nah, pada saat hal yang pertama kita lakukan udah nih margin variasi di dalam OKX misalkan ya. Emang OKX itu paling lengkap sih di margin variasi. Ada split, ada khusus Cerberus gitu. Semuanya lengkap, apa yang saya mau lengkap. Nah, lalu yang kedua, lakukan scalping. Berarti di sini kita anggap OP kedua tapi memakai modal 10% nih guys. Modal 10%. Oke, modal 10%. Berarti modalnya tinggal 70% nih. Tinggal 70%. Lakukan scalping ya. Scalping itu sekitar 3 sampai 5%. Kita ambil taruhlah 5%. 5%. Dengan leverage ini rada tinggi, leverage-nya nggak apa-apa. Leverage 6, tapi tingginya tinggi masuk akal ya, leverage 6. Kita TP terus ya, TP terus di area sekitar 5%. Lakukan 10 kali guys. Lakukan 10 kali. Setelah itu, kalau sudah 10 kali, otomatis berarti sudah impas. Ya, sudah impas. Berarti close OP awal. Bang, berarti kalau kayak gitu tujuannya cuma nyelamatin ini dong? Iya, benar. Begini, ada hal yang mungkin tidak kalian pahami ya. Ada hal yang benar-benar kalian bisa harus pahami. Ini seolah-olah memahami cewek ya. Cewek itu begitu rumit dipahami. Bilangnya mau makan apa terserah, tapi di giliran kita milih, dianya malah tambah gak mau apa yang kita pilihkan. Nah, ini serumit itu memahami dunia trading ya. Yang pertama, kalian harus ingat bahwasanya tidak ada jaminan harga akan kembali ke harga OP. Oke? Jadi lu jangan pernah berpikir pada saat trading, walaupun open posisi lu pertama minus 50%, oh tunggu aja ya kan. Nanti tiba-tiba nanti bisa plus lagi tuh. Yang terjadi kayak video ini. Lu bayangin anjay. Gila. Di modal 3 miliar. Gue nggak ngatain dia bego ya, gue nggak ngatain dia goblok. Berani ya. Orang yang minim sekali pengetahuan tentang dunia trading berani membuka 3 miliar open posisi head G. Buset. Lalu kemarin ada orang tolol yang bilang bahwasanya kalau nggak mau MC pakai mode head G aja. Tolol itu namanya ya. Lu tahu nggak sih kenapa diciptain mode head G? Kalau lu pakai head G yang ada, kalau open posisi awal itu selamat, open posisi kedua nggak selamat. Kalau open posisi kedua selamat, open posisi awal nggak selamat. Begitu coy. Jadi head G itu bukan sesimpel yang lu kira. Ya. Berarti nggak akan ada habisnya kayak orang ini. Nyangkut forever. Nyangkut selamanya di video ini ya. Orang yang minus 3 miliar itu ya. Dia memakai mode head G, buka open posisi masing-masing 1 miliar lebih. Akhirnya apa? Mau naik dia tetap loss, mau turun dia tetap loss. Begitu seterusnya coy. Oke? Jadi jangan pernah pakai mode head G. Nanti saya akan jelasin fungsinya mode head G itu gimana ya. Oke. Yang harus kalian ingat adalah satu, ini hukum mutlak. Tidak ada jaminan harga akan kembali ke harga OP. Kayak begitu ya. Lalu terus kalian nanya, Bang, gimana caranya kita bisa take profit 5%? Kadang-kadang sedangkan kita open posisi 5% untuk take profit aja susah. Beda boy. Bedanya apa Bang? Gini. Terjadi perbedaan fluktuatif yang sangat signifikan. Menurut saya itu benar-benar parah bedanya. Kalau kalian udah floating loss sebesar 50%, itu berarti tandanya udah terjadi impact. Nggak berlaku buat orang tolol-tolol pakai leverage gede ya. Nggak berlaku itu ya. Ini kan leverage 5 nih. Kalian minus 50%, itu berarti terjadi impact yang cukup parah di dalam market pada hari itu ya. Cukup misalnya kayak ini nih, hari dari harga 70.000 ke 60.000. Perhatiin deh. Pergerakan harganya itu berbeda, boy. Maksudnya bagaimana Bang berbeda? Pada saat sideways, pada saat sideways, harganya normal-normal aja. Untuk harga gerak take profit 1%, 2%, 3% memang sulit. Tapi kalau sudah terjadi impact sebesar ini, minus 50%, berarti itu terjadi impact dan terjadi pergejolokan market. Untuk take profit 5% itu sangatlah gampang. Ya, itu kemungkinan yang baiknya. Kemungkinan buruknya bagaimana Bang? Kemungkinan buruknya lu salah ambil open posisi. Nah, ini balik lagi terhadap jam terbang ya. Balik lagi ke jam terbang. Kalau sudah kalian lakukan margin variasi kayak gini, udah ditahan aja. Tapi kalau salah bagaimana Bang?
lu harus pakai SL bro. Ya, lu harus pakai SL. SL-nya berapa bang? SL-nya, misalkan kalian lakukan satu hari itu sudah take profit 1 kali, udah take profit 2 kali, sudah take profit 3 kali, terus tiba-tiba kalian salah open posisi, SL-nya berapa? Saya sarankan SL-nya itu setara dengan open posisi kalian. Ya, kalau take profitnya 5%, berarti SL juga 5%. Kayak begitu. Dan stop jika sudah kena 1 kali. Oke, udah nggak sehat. Kalau Anda buka open posisi terus kena SL 5%, stop dulu. Besok baru main lagi. Oke? Biasanya Anda nggak sehat udah kalau kayak begitu ya. Lakukan take profit 10 kali, tapi jangan lupa juga untuk menentukan SL 5%. Stop jika sudah kena 1 kali kayak gitu. Udah menang 3 kali nih. Terus tiba-tiba kena SL 1 kali, udah stop dulu. Berarti kalian udah berhasil 20% ya. Tujuannya kan 10 kali nih, take profit 10 kali gitu kan. Stop dulu nih, kalau misalnya kalian udah berhasil 3 kali, SL 1 kali, stop dulu. Oh, berarti kalian masih untung tuh 20% dari progresnya. Besoknya lakukan lagi 2 kali take profit, tiba-tiba SL 1 kali. Oh, nggak apa-apa. Berarti kalian sudah 3 kali. Begitu seterusnya sampai lakukan 10 kali ya. Kalau kayak begitu, udah balik lagi terhadap ilmu kalian yang pegang. Seperti saya, loh bang, kalau misalkan Cerberus bagaimana? Ya, kalau misalnya kayak gitu, kalender profit berbicara ya. Selama 2 tahun sampai 3 tahun itu silakan kalian cek kalender profit itu. Jadi saya berhasil untuk melakukan ini ya. Dan ini memang salah satu hal yang ada di dalam otak saya, oke? Untuk open posisi pertama minus 50%, margin variasiin. Untuk open posisi kedua, take profit, begitu seterusnya. Terus langsung tiba-tiba ada member Cerberus, bang kok gue nggak bisa ikut margin variasi? Lu tolol ya. Antara lu tolol dan antara lu nggak belajar nih ya. Kalau tolol doang nih yang susah nih. Tolol doang yang susah nih. Kalau belum belajar tinggal belajar. Tolol doang nih susah. Maksudnya tolol bagaimana bang? Gini, memang saya mendeklarasikan Cerberus itu boleh 20%. Tapi please lah, lu nggak usah polos-polos banget lah ya. Lu nggak usah polos-polos banget yang hal-hal sepele aja perlu gue jelasin. Contoh kayak begini. Lu modal lu 100 juta. Open posisinya di setting 20 juta. Nah, kira-kira berapa kali open posisi? Kira-kira berapa kali open posisi lo? Ayo, jawab. Gue kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang jawab 5 kali, lo belajar lagi deh tentang trading. Ya. Yang jawab 5 kali, lo belajar lagi tentang trading. Terus yang benar bagaimana bang? Kalau 100 juta open posisi 20 juta, open posisi yang bisa digunakan hanya 4 kali boy. Loh bang, kok misalnya gitu? Bukannya 100 juta dibagi 20 juta ke 5? Iya. Emangnya lo nggak tahu bahwasanya di dalam market ya, di dalam market itu ada fee-nya boy. Ya, ada fee-nya. Jadi 20 juta nih, 100 juta nih ya, open posisi 20 juta. Duit lu ini kagak ada 80 juta lagi, coy, kagak ada. Adanya 79 juta sekian. Kayak gitu. Lo open posisi lagi 20 juta. Duit lu ini kagak ada 60 juta, adanya 59 juta sekian. Lo open posisi lagi nih 20 juta, duit lu kagak ada 40 juta, adanya 39 juta sekian. Lo open posisi lagi nih 20 juta, duit lu bukan ada 20 juta, tapi adanya 19 juta sekian. Kesimpulannya pada saat saya menggunakan open posisi selanjutnya, lo nggak bisa ikut. Kayak gitu. Maka dari itu ada beberapa member yang memang menjadi haters. Karena apa? Tidak rasional dalam merumuskan sesuatu. Oke? Boleh pakai modal 20% nih, harusnya lebihin sedikit bang. Kalau 10% bang, bagus. Gue yakin yang ngasih ini ya, yang ngasih gambar ini tuh, dia memang medalnya 10% coy. Makanya margin variasi dia ikut, stop loss dia ikut, TP dia ikut, teknik-teknik seperti ini dia ikut. Karena 10%. Nyawanya banyak. Nyawanya ada 9 kali. Seperti halnya yang saya bilang kayak gini, dari modal 100%, open posisi 1, 10%, margin variasi mengorbankan 10%, dan open posisi kedua alias take profit scalpingnya itu mengorbankan 10%. Karena apa? Balik lagi ke pasar awal. Tidak ada jaminan harga akan kembali ke harga OP. Rata-rata orang yang berharap ke harga kembali ke harga OP itu adalah orang-orang yang halu yang pada akhirnya akan menjadi investor atau hold selamanya. Begitu ya. Jadi di dalam inti videonya ini ada 3 hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, lakukan margin variasi. Yang kedua, lakukan scalping sebanyak 10 kali. Ya, misalkan bukan sebanyak 10 kali, sebanyak loss yang open posisi pertama. Lalu yang ketiga, kalau sudah close open posisi awal. Dalam melakukan 3 hal ini juga harus ingat 3 hal. Yang pertama, kalian harus menentukan stop loss
Yang kedua, kalian harus ingat bahwasanya tidak ada jaminan harga akan kembali ke harga open posisi ya. Dan lalu yang ketiga, jika terkena SL maka stop di hari itu. Pikiran Anda akan tidak sehat. Seperti itu ya. Dan ini adalah part keduanya. Besok akan part ketiganya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya udah ikutan saya beda saja. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like dan namanya subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe ngapain saya buat video lagi. Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic dan salam traders.